Nah ini teman-teman, salah satu, tanaman kelapa sawit varietas unggul teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini umur 5 tahun teman-teman ya, buahnya ini keliling teman-teman. Inilah salah satunya, eee, hasil silangan, kelapa sawit Dura dengan Bisipera, ya ini Tenera. Tenera itu banyak turunannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Lanusa Channel. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe teman-teman. Apabila tayangan ini teman-teman menyukainya, maka jangan lupa tekan tombol like-nya teman-teman ya. Juga tak ketinggalan teman-teman ataupun sahabat tani semua, jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman ya, agar teman-teman bisa melihat video-video kami yang terbaru. Oke teman-teman, tidak berlama-lama ya, kita akan sedikit berbagi ya, ataupun sharing teman-teman ya. Karena tentu saja teman-teman sahabat tani semua, khususnya petani kelapa sawit itu tentu banyak yang backgroundnya dari bermacam-macam ya. Ada yang dari akademisi, para sarjana, ada juga yang petani-petani sawit sudah senior ya. Jadi apabila tayangan ini kurang berkenan ya teman-teman sahabat tani, bisa komen ya teman-teman ya, yang di kolom komentar teman-teman ya, agar kita sama-sama untuk berbagi pengalaman. Oke teman-teman ya, ikuti kami selanjutnya teman ya. Jadi varietasnya itu banyak, itu semua itu unggul teman-teman. Ada Lonsum, ada Marehat, ada Sokpindo, ada Simalungun, banyak teman-teman yang terbaru ini adalah Topaz. Ini teman-teman buahnya itu keliling. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman sahabat tani semua. Oh iya, sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya akan menyapa ya kepada teman-teman semua ya, khususnya petani sawit dimanapun berada ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, mudah-mudahan teman-teman sahabat tani semua diberi oleh Allah kesehatan, kelonggaran sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Oke teman-teman, kita akan membahas pagi hari ini teknik untuk meningkatkan produksi sawit. Oke teman-teman ya, sekali lagi saya bukan menggurui ataupun saya merasa sudah senior ya di bidang kelapa sawitan ya, tapi ya ini kita sama-sama berbagi pengalaman ya. Bagi teman-teman ya, silakan komen apabila nanti tayangan ini masih kurang cocok ataupun kurang sempurna lah, supaya karena teman-teman sahabat tani kita sama-sama berbagi pengalaman. Oke teman-teman, jadi sekali lagi untuk teknik meningkatkan produksi sawit ya, diantaranya tentunya adalah yang pertama itu tanah ya. Tanah teman-teman itu banyak sekali di sini, ada 10 golongan tanah ya teman-teman ya di Indonesia, tapi
kita tidak akan membahas karena ini yang membahas adalah akademisi ataupun para ilmuwan ya teman-teman ya. Karena di sini ada banyak sekali regosol, latosol, organisol, dan aluvial dan lain sebagainya. Ada 10 tanah di Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, di samping tanah tentunya kita akan bagi dari 10 golongan tanah itu kita ambil yang paling populer adalah tanah yang subur yang pertama, kemudian tanah yang berpasir, kemudian yang ketiga ada tanah yang gambut teman-teman ya. Kita tidak akan banyak terlalu mengupas karena pada umumnya tanah itu golongannya seperti itu ya, yang setahu saya teman-teman. Tentunya sudah langkah pertama adalah masalah tanah. Karena tanah yang subur dengan tanah yang berpasir dengan tanah yang gambut itu akan beda teman-teman ya, baik hasilnya maupun penanganannya. Kemudian yang kedua adalah suhu teman-teman ya. Suhu yang baik untuk tanaman kelapa sawit itu antara 25 derajat Celcius sampai 27 ya. Jadi yang sangat ideal nih teman-teman ya. Apabila di luar itu akan hasilnya kurang optimal ya. Dan pada umumnya kelapa sawit itu hidup di suhu terendah adalah 18 Celcius ya, derajat Celcius teman-teman ya. Dan tertinggi adalah 32 derajat Celcius. Teman-teman, sahabat tani semua, yang ketiga adalah perawatan. Jadi perawatan yang baik itu akan berbeda dengan perawatan yang sembarangan teman-teman ya. Kemudian sebelum itu tentunya sudah berapa banyak yang membahas masalah varietas. Untuk teknik meningkatkan produksi sawit itu tentunya adalah tidak lepas dari pemilihan bibit ya. Jadi pemilihan bibit itu betul-betul harus yang dari PPKS teman-teman ya, unggul ya, banyak varietasnya. Sudah banyak yang disampaikan sebelum-sebelumnya itu varietas-varietas unggul. Karena apa? Karena kalau varietas yang sembarangan ataupun abal-abal bisa teman-teman menghasilkan, tapi banyak juga yang tumbuh abnormal, juga tumbuh jantan dan lain sebagainya. Jadi ada sih sebagian kata, "Oh Pak, saya menanam sawit ya boleh katakan sembarangan lah ataupun abal-abal ataupun lelesan itu nyatanya buah." Nah itu ini sekaligus akan menjawab banyak komen-komen yang menanyakan masalah itu ya. Ada yang bilang saya nanam sembarangan bibitnya hasilnya bagus. Ada yang oh ya betul terima kasih kalau infonya ya, dan banyak sekali teman-teman ya komentar-komentar yang masuk ke Lanusia Channel ya. Jadi ini salah satu adalah jawaban para sahabat tani semua ya, yang komen-komen ke tayangan-tayangan dari kami ya. Jadi itu yang tadi yang saya ulangi untuk teknik untuk meningkatkan produksi sawit adalah satu tanah, tentunya tanah yang subur ya. Kemudian kemiringannya tidak melebihi dari 20 derajat ya. Jadi kalau bisa apalagi yang terjal itu akan jauh teman-teman ya. Jadi kita untuk berbicara yang baik-baik saja ya, nanti ini teman-teman bisa apabila teman-teman membuka lahan sawit itu di lahan di luar ini ya, bisa komen teman-teman ya. Yang pertama tadi tanah subur, kemiringannya tidak lebih daripada 20 derajat. Kemudian
eh, suhunya berkisar antara 25 derajat sampai 20 derajat, 27 derajat ya. Kalau di bawah itu hasilnya kurang maksimal ya. Misalnya kurang dari 18 derajat di daerah dingin, kemudian eh, lebih dari 32 derajat itu darahnya panas, itu hidup sih hidup. Tanaman sawit itu hidup, tapi tetap akan beda dengan tanah-tanah yang subur, kemiringannya itu kurang dari 20 derajat, kemudian suhunya berkisar antara 25 sampai 27 derajat. Nah, itu sangat disukai oleh tanaman kelapa sawit. Kemudian setelah nomor 3-nya yaitu pemilihan bibit. Bibit harus unggul teman-teman ya untuk meningkatkan hasil produksi. Kemudian perawatannya teman-teman ya, perawatannya itu gulma itu jangan sampai semak teman-teman ya. Terutama piringan pasar pikul yang mutrak itu tidak boleh semak ya. Itu kalau yang ibaratnya untuk menahan erosi dan sebagainya, kita pasar mati itu bisa, tapi jangan terlalu semak teman-teman ya. Kemudian pemberian pupuk ya, pemberian pupuk itu minimal 4 bulan sekali teman-teman ya, jangan terlalu lama ya. Ada yang setahun 2 kali ada, itu tergantung tanahnya teman-teman ya. Jadi kalau tanah yang memang subur, itu ditengok dari perkembangan sawitnya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit teman-teman ya. Jadi itulah kriteria-kriteria untuk meningkatkan produksi sawit. Dengan adanya ke-6 poin itu, kalau memang itu benar-benar dilaksanakan, itu akan lebih maksimal. Tapi kenapa? Mungkin ada bertanya, tanah saya gambut tapi hasilnya subur, tanah saya berpasir tapi hasilnya subur. Itu di luar dari kapasitas tema pada hari ini. Saya akan membahas ke-6 tema ini teman-teman ya. Jadi untuk meningkatkan produksi sawit. Yang di luar itu bisa saja hasilnya bagus. Mungkin ada tambahan-tambahan pupuk organik yang misalkan berpasir karena dikasih jangkos, ataupun kotoran-kotoran hewan, ataupun ditambah dengan penunjang-penunjang lain seperti kompos dan lain sebagainya ya. Itu bisa teman-teman ya. Tapi ini saya secara globalnya adalah ada 6 poin ya untuk meningkatkan produksi sawit. Teman-teman, sahabat tani semua ya. Sekarang kita sedikit untuk membahas tadi kenapa kok kita tekankan untuk pemilihan bibit yang unggul ya teman-teman ya. Kita sedikit akan memberi pengenalan lah ya. Pada dasarnya itu varietas kelapa sawit itu ada 2 teman-teman ya, yaitu Dura dan Pisifera ya, Pisifera itu. Kemudian pengembangan teknologi dikembangkan varietas Dura itu disilang dengan varietas Pisifera teman-teman ya. Dan Dura itu diambil sebagai pohon induk betina. Kemudian varietas Pisifera itu diambil untuk pohon induk jantan. Nah, setelah itu melalui persilangan itu akan muncul turunan yang namanya varietas Tenera, teman-teman. Nah, inilah yang sekarang lagi kembangkan ya. Karena apa? Karena potensi devisa terbesar di Indonesia ini karena luas tanahnya juga mendukung, adalah salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Dan saya selama merantau baik di Sumatera maupun di Kalimantan, itu teman-teman ya, petani-petani yang dulunya menanam komoditas lain seperti buah-buahan, seperti karet, itu rela ditumbang teman-teman, diganti kelapa sawit. Karena memang kelapa sawit itu di samping hasilnya menjanjikan, juga pemasarannya itu lebih bagus teman-teman ya. Di Kalimantan ini bahkan yang
saya tuh sebenarnya dalam hati nurani itu sayang sekali loh, tanaman karet itu dari mulai 0 sampai umur 5 tahun itu sudah, karena sampai varietas unggul itu teman-teman ya, karet itu ditumbang teman-teman ya, ditumbang ditanami sawit. Saya tanyai kenapa ditumbang, ini kan sudah mulai menghasilkan, karena ini untuk pemasarannya karet itu tidak kurang bagus lah teman-teman. Nah itu karena pentingnya adalah budidaya kelapa sawit. Kita kembali ke topik teman-teman ya. Jadi pada dasarnya varietas bibit itu adalah yang satu Dura, yang satu Pisifera ya. Kita bahas kalau Dura, ciri-ciri Dura itu cangkangnya tebal teman-teman, antara 2 sampai 8 mm ya. Mili ya. Kemudian daging buahnya tipis, cangkangnya tebal tapi dagingnya tipis. Kemudian kernelnya juga tebal, rendemennya minyak rendah, dari 16% sampai 18% teman-teman ya. Nah itu dari varietas Dura. Kemudian dari varietas Pisifera itu tempurungnya sangat tipis teman-teman ya. Daging buahnya itu tebal, karnanya tipis, rendemen minyaknya rendah. Nah ini dengan dua para ilmuwan, para peneliti tentang kelapa sawitan ya, itu para insinyur-insinyur membuat terobosan baru teman-teman, dengan cara penyilangan dari varietas Dura disilang dengan Pisifera, akhirnya menjadikan turunan varietas Tenera. Nah Tenera itu tempurungnya itu ataupun cangkangnya itu tipis teman-teman, dagingnya tebal, produksinya tandan itu lebih banyak dibandingkan kedua varietas tadi, Dura dan Pisifera. Kemudian rendemennya minyak cukup tinggi teman-teman ya, dari 22 sampai 24%, bahkan ada yang melebih daripada 24% teman-teman. Nah disitulah makanya teknologi perkembangan zaman itu banyak penemuan-penemuan. Nah ini yang terupdate ini, yang penemuan itu dari varietas Topaz teman-teman, yang setahu saya itu varietas Topaz. Ini karena setiap generasinya itu tentu ada penemuan-penemuan baru yang tentunya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi teman-teman yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya sudah terlanjur menanam varietas ya sembarangan karena keterbatasan modal mungkin, ataupun di sini pada umumnya seperti itu, karena mungkin belum termasuk banyak pengenalan masalah PPKS. PPKS sendiri itu kepanjangan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit teman-teman ya. Pusat Penelitian Kelapa Sawit itu PPKS. Kemudian ada istilah DXP ya. DXP itu adalah Dura disilang, kawin silang ataupun dipersilangkan dengan Pisifera, maka DXP. Nah DXP itu adalah persilangan antara varietas Dura dengan Pisifera itu teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi ya, ini hanya sekilas untuk pembahasan pagi hari ini ya teman-teman. Tentunya kami ini sekali lagi bukan menggurui teman-teman ya, kita sama-sama berbagi, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman ya, setelah 6 kriteria itu ya tentunya tetap ditunjang dari beberapa aspek, yaitu tentunya yang paling menonjol untuk keberhasilan budidaya kelapa sawit itu adalah di perawatan teman-teman, baik perawatan gulmanya maupun pemupukannya dan pengendalian hama dan penyakit. Oke teman-teman, pembahasan kali ini sampai di sini saja dulu teman-teman ya, karena mengingat durasi, jadi mungkin kalau terlalu lama teman-teman juga bosan ya mendengarkan. Jadi nanti akan
saya akan menjawab komen-komen dari sahabat tani semua. Nanti akan saya sekaligus buat video untuk menjawab komen-komen. Nah, ini video ini adalah salah satunya jawaban daripada teman-teman sahabat tani semua yang komen. Nah, ini adalah mewakili jawaban. Oke teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung silahkan subscribe teman-teman, like dan komen ya, karena dengan adanya banyak yang memberikan kontribusi kepada kami melalui subscribe, komen, dan like, itu akan bertambah berkembang ya channel ini teman-teman, sehingga kami bisa banyak berbagi pengalaman kepada teman-teman sahabat tani semua. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berpisah, berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.